Sudah beberapa hari terakhir, sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga beras terus bertambah setiap hari, Jason. Ya, ini tentu memberikan beban tersendiri ya untuk para konsumen. Sementara itu, terkait dengan beras oplosan, sudah 3 hari yang lalu dari agen menarik mereka yang diduga dioplos. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda di Pasar Pucang Anom, Surabaya. Selamat pagi, Belinda. Jadi kita akan pantau nih, Belinda, berapa kenaikan harga beras di tempat Anda melaporkan, di pasar yang Anda laporkan saat ini? Jason dan Valen, selamat pagi juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pasar Pucang Anom, Surabaya. Ini menjadi salah satu pasar yang tersedia para agen beras yang menjual beberapa jenis beras, mulai dari premium hingga medium. Dan juga kalau kita bertanya, kenaikan harga ini sudah terjadi, Jason, Valen, dan juga pemirsa, beberapa hari terakhir. Bahkan ini kenaikannya mulai terjadi sejak Hari Raya Idul Adha. Nah, kenaikannya memang tidak langsung dalam jumlah besar, Jason dan Valen. Ini kenaikan beras di Pasar Pucang Anom ini memang bertahap, mulai dari 100 hingga 200 rupiah per 2 harinya. Namun hingga saat ini kalau kita hitung secara keseluruhan, kenaikan harga beras ini sudah mencapai 500 hingga 700 rupiah per kilogramnya. Memang ini dirasakan oleh masyarakat ya, bagaimana kenaikan harga yang cukup signifikan beras, apalagi ini sebagai kebutuhan pokok yang setiap hari digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita berbicara soal beras oplosan, pemirsa, jadi memang saya dijelaskan oleh salah satu pedagang, Mas Dika, di sini. Bahkan sebagian besar masyarakat karena kenaikan harga yang terjadi, mereka sengaja untuk mengoplos berasnya. Di sini saya hendak menunjukkan kepada pemirsa bagaimana untuk melihat atau mencari ciri-ciri dari beras yang dioplos. Saya langsung tanya kepada para pedagang di sini, ada Mas Dika. Mas Dika, mungkin saya bisa dibantu jelaskan ciri-ciri untuk masyarakat melihat bahwa ini beras oplosan atau tidak, itu seperti apa, Mas? Gini Mbak, kita kan sesuai permintaan ya. Biasanya dia kan beli katakanlah berkisar harga 14, karena naik dia kan jual mateng. Jadi dia dioplos, Mbak. Jadi misalkan 14.000 sama 13,5 untuk menekan harga. Karena apa? Karena mereka bilangnya itu harganya itu nggak dinaikin pas jual nasi itu. Akhirnya dioplos. Misalkan kan 2 kilo ya wes 14-nya 1 kilo, 13,5-nya 1 kilo, wes dicampur. Tapi ya sesuai permintaan pelanggan. Nah, itu kan kalau sesuai permintaan pelanggan, tapi terkait untuk merek-merek yang diduga mengoplos dari jumlah besar produksi dari pabriknya ini seperti apa, Mas? Apakah sudah ada penindakan yang dilakukan untuk di Pasar Pucang Anom ini sendiri? Kalau dari pihak pabriknya ditarik, Mbak. Kemarin ada cap A, cap B, cap itu, ada 3 merek kayak kemarin itu udah ditarik semua, sekitar seminggu yang lalu lah. Berarti penarikan ini sudah dilakukan seminggu yang lalu. Apakah ada sosialisasi, Mas, sebelumnya kenapa harus ditarik atau justru langsung dilakukan penarikan di hari itu? Kalau sosialisasi dari pabrik nggak ada. Cuman itu kan katanya udah lewat HIT dari salesnya lo ya. Akhirnya ditarik, terus kena apa ya? Di berita-berita kan banyak, Mbak. Akhirnya masyarakat itu takuti. Namanya masyarakat kan nggak tahu ya prosesnya gimana, saya juga nggak tahu. Akhirnya timbang nanti terjadi hal-hal yang nggak enak, akhirnya sama pabrik ditarik. Oke, Mas, mungkin aku boleh dicontohkan sedikit aja bagaimana melihat kalau misalkan beras ini sudah dicampur antara kualitas yang medium dan premium. Kan ya, gini ya. Kan kelasnya medium, Mbak, dia agak pecah. Ya. Agak pecah secara biji-bijinya ini agak pecah gitu ya, Mas Dika? Misalkan ya gini, tak campur gini ya. Terus tak kasih yang premium. Dikasih yang premium. Ini kan besar-besar. Oke, ini secara kualitas biji ini kelihatan ya pemirsa. Jadi untuk melihat ini adalah kualitas yang premium. Nah, ketika dicampur mereka akan jadi seperti apa, Mas? Misalkan ya, misalnya. Oke. Nah, misal biasanya gini. Nah, permintaan pelanggan saya akhirnya gini. Kalau kualitas beras nasinya punelnya masih dapat, Mbak. Punelnya masih dapat. Namun, nah, kualitasnya ya wes nggak panjang-panjang kayak yang full premium tadi. Ini gunanya apa ya, tadi menekan harga karena semua kan naik, Mbak. Akhirnya pelanggan yang jual nasi khususnya
banyak yang kayak gini sekarang. Nah, pemirsa, jadi memang selain dari bijinya, kalau kita membedakan untuk beras premium dan juga medium, ini salah satunya bisa kita lihat dari ukuran bijinya. Kalau misalkan beras premium itu biasanya lebih panjang-panjang dan utuh begitu. Kalau beras medium itu biasanya ukuran biji berasnya ini lebih kecil dan patah-patah. Selain itu, kita juga bisa membedakan dari warnanya ya, Mas Dika ya. Jadi kalau beras yang premium itu biasanya lebih putih, sedangkan untuk beras yang medium ini biasanya cenderung warnanya lebih kusam sedikit gitu ya. Sementara itu tidak hanya terkait bagaimana ternyata kenaikan harga ini berdampak pada permintaan langsung konsumen untuk mencampur ya untuk beras premium dan juga medium, namun disampaikan juga oleh Mas Dika bahwa ternyata pabrik-pabrik itu karena kenaikan yang cukup signifikan untuk beras medium, mereka sudah tidak lagi memproduksi beras medium. Justru beras-beras medium yang dijual oleh salah satu pedagang di Pasar Pucang Anom ini adalah mengambil dari desa. Jadi ini adalah produksi dari masyarakat sendiri, bukan dari pabrik. Kita juga bisa melihat pemirsa, kalau misalkan langsung datang ke pasar agen beras begitu ya, ini juga terlihat dari karung berasnya. Kalau misalkan karung beras premium ini biasanya akan lebih bagus, sementara kalau untuk karung beras yang medium ini biasanya kualitasnya juga biasa, standar begitu ya, tidak terlalu tebal seperti beras yang premium. Diharapkan apapun kondisi yang ada di masyarakat begitu ya pemirsa, diharapkan ini pemerintah bisa turut andil, tidak hanya menstabilkan harga namun juga tertib melihat kerugian-kerugian dampak yang dirasakan oleh masyarakat apabila mereka mendapatkan beras yang dioplos ini dari pabriknya. Kecuali kalau memang sesuai permintaan dari pembeli ya, ini karena memang mereka berjualan nasi salah satu contohnya untuk menekan angka produksi dan untuk laba biar tetap bisa didapatkan ketika menjual nasi, mereka dengan sengaja untuk mengoplos medium dan juga premium. Namun jangan sampai ini terjadi karena kelalaian dalam tanda kutip dari pabrik memang sengaja untuk mengoplos. Sementara demikian kembali ke studio, Jason Valen. Belinda, Firda, terima kasih untuk ulasan dan juga informasi terkini dari Anda. Karena membuat mata masyarakat mungkin jadi lebih terbuka ya, Jason ya. Sudah paham yang mana kalau misalnya beras itu belinya di pasar ya mungkin aja dicampur. Betul. Tapi kalau di supermarket ya nggak mungkin dong dicampur. Ya, kalau di pasar kan celahnya akan lebih besar begitu ya. Apalagi kata Valen tadi waktu kita lagi off the record, ada berapa tuh Valen? Yang berapa persen yang kemudian berasnya? 85% dari total semua yang diusut oleh Menteri Pertanian ternyata itu tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.